Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini tanggal 17 Agustus 2023, di hari mengingatnya kemerdekaan bangsa kita Indonesia, kita akan mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Dan hari ini saya akan memimpin kita semua. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, Bapa kami bersyukur untuk sepanjang malam ketika kami beristirahat dan hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan kembali. Kami bersyukur untuk kesempatan ini dan kami memohon pertolongan dari Tuhan dan Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini itu diambil dari Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di GKI Palembang, kami termasuk beruntung. Karena cukup banyak teman-teman dari negeri asing yang datang berjemaat di sini. Ada teman dari Brazil, dari China, ada juga dari Korea, ada dari Jerman beberapa waktu lalu. Terus juga salah satu teman yang paling dekat dengan saya itu teman dari Costa Rica. Nah, suatu hari saya bersama dengan teman pemuda datanglah mampir ke rumahnya teman yang Costa Rica ini. Di Palembang, bukan di Costa Rica ya. Di Palembang dia punya rumah, kita mampir di sana, kita ngobrol. Yang namanya dua orang yang dari negara yang berbeda, kita ngobrol tentang negara masing-masing. Jadi bertanya, oh di Costa Rica ada yang jual gorengan nggak? Oh di Costa Rica harga duit parkirnya berapa? Wah serba ingin tahu. Demikian juga dari yang Costa Rica pengen tahu tentang Indonesia. Nah entah bagaimana jadinya kami itu di akhir malah berdiskusi tentang kekurangan dari negara kita masing-masing, yaitu Indonesia dan Costa Rica. Akhirnya dalam perbincangan itu berakhir dengan kesimpulan bahwa Costa Rica jelas menjadi negara yang lebih baik daripada Indonesia. Adalah sangat wajar jika Costa Rica itu lebih baik dari Indonesia hari ini. Karena ternyata dari cerita teman kami, Costa Rica itu sudah berusia 200 tahun Bapak Ibu Saudara, semenjak dari hari kemerdekaannya. Jelas dari segi pengalaman, segi perjuangan, segi perjalanan pemerintahan mereka, negara mereka, Costa Rica jelas lebih dewasa di atas Indonesia. Sedangkan Indonesia hari ini baru berusia 78 tahun, Bapak Ibu. Dibandingkan dengan usia Costa Rica yang 200 tahun dengan negara-negara maju lainnya seperti Jepang, China, Amerika, dan lain-lain, usia negara-negara ini sudah jauh di atas Indonesia. Dibandingkan mereka, kita bisa katakan Indonesia hanyalah seorang anak remaja. Banyak orang pesimis dengan negara kita, berkata bahwa udahlah Indonesia nggak akan pernah maju, akan terus seperti ini, koruptor akan terus ada. Padahal bukan negara kita yang memang tidak bisa maju atau memang negara kita yang jelek, bukan. Dari percakapan kami itu, melihat usia-usia ini dan dalam perbincangan setiap topik tentang negara ini, kami melihat bahwa Indonesia, bahwa negara kita itu sedang dalam proses sebenarnya untuk beranjak dewasa. Masih banyak PR yang perlu dikerjakan oleh negara kita dan masih banyak hal yang perlu dipelajari oleh negara kita. Negara kita ini ibaratkan anak remaja masih sekolah. Negara kita ini bukan jelek, tetapi sedang dalam perjalanan menuju ke arah yang lebih baik. Tetapi sekarang permasalahannya di dalam generasi yang sekarang dalam masa perjuangan memberikan kemajuan bagi negeri ini, tidak sedikit yang pesimis. Bagaimana dengan kita? Selama ini kita menjadi orang yang pesimis, yang menebar kebencian tentang negara kita sendiri, dan tidak mengerjakan apa-apa bagi negeri ini, atau
kita memilih menjadi solusi. Orang yang menjadi solusi di tengah negara yang sedang berkembang ini dan mencoba untuk mengerjakan sesuatu bagi negeri ini. Bapak Ibu, dari bacaan firman Tuhan kita hari ini, sederhananya Tuhan Yesus itu mau mengatakan setiap orang yang tinggal di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus akan menghasilkan buah, pasti menghasilkan buah. Sedangkan orang yang tidak tinggal di dalam Dia, yang tinggal di luar dari Kristus, itu tentu tidak akan menghasilkan apa-apa. Ayat ini memiliki arti yang sangat luas. Kristus bukan hanya sedang berbicara tentang buah yang kita hasilkan di hadapan Tuhan, tentang pekerjaan kita, tentang bagaimana kita hidup dalam keluarga, bagaimana perkataan kita, pikiran kita, atau pelayanan kita. Bukan cuma itu. Tetapi Kristus berbicara tentang segala hal di dalam kehidupan kita sebagai ranting-rantingnya. Termasuk juga tentang bagaimana kita menghasilkan buah dari sikap kita berwarga negara. Orang-orang yang tinggal di dalam Kristus tidak akan pernah menjadi ranting-ranting yang menebar kebencian terhadap negara sendiri. Dan tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi orang yang tinggal di dalam Kristus tentu akan memberikan dampak yang baik. Menghasilkan buah yang baik, kata Kristus. Bukan hanya terhadap sesama kita orang percaya, bukan cuma terhadap keluarga kita sendiri, terhadap lingkungan atau perusahaan di mana kita bekerja, tetapi termasuk menghasilkan buah terhadap negara di mana kita tinggal. Seperti firman-Nya kepada Yeremia, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Tuhan bukan buang kita ke negara Indonesia, tetapi Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita di Indonesia ini. Seolah-olah ketika Tuhan mengizinkan kita untuk tinggal di Indonesia sebagai orang-orang percaya, tentu Tuhan itu ada alasan, ada tujuan yang jelas. Tuhan itu nggak gabut, ini Indonesia, ini Amerika tanpa tujuan tertentu. Tidak. Seolah-olah Tuhan itu mempercayakan sesuatu kepada kita di tempat ini untuk bisa kita kerjakan. Seolah-olah Tuhan itu memberikan tugas bagi kita di negeri ini untuk memberikan sesuatu yang baik bagi Indonesia. Apalagi tidak sedikit anak-anak Tuhan di negara ini, orang-orang yang saya kenal, itu adalah para pemimpin di bidangnya masing-masing. Ada para pemimpin yang anak-anak Tuhan, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu ada di dalam pemerintahan, pemimpin dalam perusahaan, atau dalam bisnis besar ataupun bisnis kecil, atau dalam suatu institusi, dalam gereja, sekolah, keluarga, atau lingkungan setempatnya. Nah, pengaruh seorang pemimpin sebagai anak-anak Tuhan itu sangat besar, Bapak Ibu. Maka alangkah baiknya jika buah yang kita hasilkan dari pokok anggur Kristus itu dalam bidang kita masing-masing, jikalau buah yang kita hasilkan itu baik, maka buah itu akan berdampak besar bagi banyak orang di negeri ini. Ketahuilah bahwa secara tidak langsung, dari apa yang kita kerjakan, dari buah yang kita hasilkan dari kehidupan kita masing-masing, itu sedikit banyak juga akan berdampak kepada kemajuan bangsa dan negara kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di mana Engkau menempatkan kami di sebuah negara, yaitu Indonesia, di mana kami bisa tinggal, bisa lahir dan tumbuh di tempat ini. Kami tahu memang negara kami tidak sempurna. Bahkan di dunia ini tidak ada negara yang sempurna. Kami bersyukur untuk Indonesia. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Dan kami percaya Engkau belum berhenti bekerja bagi Indonesia. Dan kami percaya Engkau juga menyertai untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia ke depan. Kami berdoa ya Tuhan, di usia 78 tahun hari ini Indonesia boleh semakin menjadi baik. Pemerintahan kami juga akan memberikan damai sejahtera dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.